gitu loh. Tapi EXP dan mid ini sangat-sangat penting, sumpah. Oke, tapi draft ban and pick untuk di game yang pertama akan kita lihat. Lucas langsung kena ban beserta dengan adanya Harit. Yap, salah satu power untuk Albert ya, Lucas. Kayak dia yang pertama juga mungkin membawakan jungle Lucas dan yang paling sukses sejauh ini di MPL ini. Sedang di ban. Sebenarnya kalau cheese pick dari Geek Farm banyak juga, mereka bisa mainin hal-hal yang banyak ya. Kalea, main pick of playstyle untuk Balo yang lagi masuk banget ke Kalea atau Chow. Iya. Oke. Kalea atau Chow ya. Tapi Kalea atau Chow itu paling enak sih sebenarnya jujur ya. Itu di EVOS. Kalau Geek mungkin di Chow. Karena Geek, gue gak tau kenapa Gatotnya itu serem sih. Iya. Gatotnya serem. Oke. Dan jangan lupakan juga Gobs ini punya full hero yang cukup banyak ya. Kayak kemarin sempat ada Arlot gak sih? Sempet sih ada, Glue juga. Yap. Wih, Glue ya. Glue ya. Oke, tapi Chip juga udah nggak ada. Loi kah akan menjadi target berikutnya? Ya atau Loi mau di first pick buat Geek, it's okay. Aboy. Aboy, jangan lupa ini pemain yang ya awal season ya gitulah Aboy ya. Gitulah Aboy. Ya tapi tiba-tiba dia menyala banget sekarang dari underrated ternotice sekarang. Tapi kalau dari overall, dari selama Aboy berkarir sampai saat ini, menurut gua kurvanya malah turun. Ya tapi nggak terlalu signifikan ya, Iya. tapi agak menurun dikit. Agak-agak nurun gitu. Iya, setuju sih. Oke. Kalau menurut gue ya, karena yang kemarin mereka bersama Nael dan lain-lain itu baru tuh picknya dari sosok seorang Aboy. Benar, apalagi kan kayak ganti-ganti player setiap season itu kan lumayan butuh adaptasi lagi ya. Oke, tapi untuk fase yang pertama bandnya menuju langsung ke arah Kalea. Membuka Loi. Oh iya ada. Membuka juga untuk adanya potensi seperti Hayabusa mungkin karena Joy-nya juga udah nggak ada. Ya tapi Hayabusa. Atau Suyo kah sama hal itu kan? Loi sih. Loi. Loi mahal ya? Loi setuju gue. Loi atau mau main karena EXP terlebih dahulu. Karena the power of Suyo dari Mages memang kuat, tapi ada yang lain. Ya. What's your command? Dan Wow. Oke, agak lepas dari radar memang ya. Tapi ada Fanny yang memang menjadi salah satu pegangan juga untuk make it daripada dipakai Albert yang sudah pasti bisa menggunakan Fanny. Betul, tapi ini bisa kita bilang resikonya sangat tinggi. Ya, Pertama, Moskov. mereka terlalu banyak yang terbuka. Ya, salah satunya Moskov. Banyak banget yang bisa di counter. Memang tidak ada Kalea, tapi yang kita lihat saat ini adalah permainan dari Geek Farm belum pernah menunjukkan Fanny-nya. ya. Moskov Chow mungkin sekarang bisa diambil juga. Satu keluar. Satu Moskov, Chow. absen. Dan Chushin. Wah ini banyak sebenarnya yang kelepas juga ya untuk Yap. Chushinnya juga. Walaupun secara escape Chushin agak lumayan susah ketemu sama Fanny. Fanny ya. Tapi ada Chow kalau mau diambil sekarang bisa dipegang oleh Geek. Baloy ya. Ya pada Baloski juga karena kemungkinan pick yang ketiga buat EVOS sendiri Suyo. Yes. Iya ya. Dan bahkan kalau bisa aku bilang sih dari Geek dengan Mages dikasih Fanny, tandanya itu udah sundul-sundulan, udah semangat dari Baloy yang Ya. membuat seorang Mages berani untuk nge-pick Fanny di first picknya. Trust ya. Trust. Itu penting sih, kepercayaan dari coach, dari rekannya juga. Oke. Ini debut ya buat Make It ya dengan Fanny Fanny-nya ya. Dengan Fanny. Tapi biasanya kalau jungler-jungler mekanik muda apalagi lahir dari MDL juga udah Kuasa, masuk ya. ke radar ya. Dan Chow beserta Phobius yang sudah dimunculkan. Suyo kah pick ketiga dari Vos? Yap, daripada di ban kan. Ambil dulu sekarang. The Immortal One chose me to Udah dia Suyo. the shadows that plague the Dan strong. cukup terlihat memang win rate dari Suyo sendiri besar banget ya. 70% untuk MPL ID season 15. Objektif banget soalnya. Ya angka yang cukup besar meskipun kena nerf ya. Ya. Masih tetap cukup menyakitkan. Tapi untuk mid lane-nya mungkin bisa ditarget sama Evo sih. Yves, Novaria, Yap. mungkin. Atau Valentina juga bisa. Atau malah ke gold lane hero-hero dari Kenziski. Nah, Cecil ya. jauh dulu. Cecil B, oke. Cecil Ben. Sebenarnya satu insurance buat mid juga sih karena untuk damager buat kick masih terpantau ya. Ini masih berada di tangan Fanny. Oke. Oke, tapi ngomongin ke arah sosok dari Sicilian untuk di arah late game, ini menjadi ini ya, salah satu yang harus di-ban supaya kita melihat dari
front to back, tim EVOS ini nggak ada yang bisa masuk ke arah belakang. Ya. Jamin ke arah belakang. Tapi di balik itu semua, malah dari Cecilin yang bisa ngegapai yang itu yang akan dihindari dari tim EVOS. High ground, mid to the late game. Dengan adanya Zusin yang mereka tukar high groundnya menuju ke arah Moskow. Yap. Oke. Yufkah juga bisa ditutup sekarang? Ya, salah satu musuh untuk Jushin itu dia di ban. Ya, untuk di lane ya. Iya, Terus Void juga, Crystal ya. Ini kan udah kelihatan untuk jungle-nya yang tipikal jalan kaki. Yap, Bisa dipegangin. slow effect dari Void Crystal-nya. Yap. Dan karena badang sudah ditutup, ini Fanny-nya sudah lumayan ya, enak untuk bisa terbang. Tapi untuk hero-hero untuk Kijohead, saya kira tadi mau Kufra. Tapi kalau melihat bagaimana bola panas juga sekarang nih. Mau EXP dulu oke, sekarang nutup buat di roamernya. Ya ada Gatot juga ya. Benar? Enak banget buat ngasih efek tahun juga sebenarnya ngebantu untuk stopping. Ya, tapi mereka butuh Fanny single ini target kayak- sih sebenarnya. Wow, Oke. Hylos. Mereka single- butuh stun terhadap single target nih Ul nampaknya. Iya, tapi single target yang pasti apalagi yang aja Franco. Kaja ya. Aku suka Kaja sekarang ya. Dia itu bisa nge-spam. Cuman kayak tipis. Ya memang lebih ke Tipis. support aja kan. Support bener. Oke, tapi gold lane untuk Hansiski. Seperti biasa kalau Cadera yang main itu kan lebih dikasihnya Cloud, Moskov, Iya, hero-hero yang bisa macro play. Macro play, Oke, bisa tapi- gocek-gocek. Nah, dan sebenarnya kalau kita melihat masuknya Cak Dera kalau ada nih ya. Lane jauh pasti dipegang nanti ya. Tapi ini bisa Loi om, jadi apapun ini gold lane-nya, Loi masih available. Ya, dan Loi cukup mantap sih kalau lawan Hylos. Ini hero-hero yang bisa dikatakan melee range kan. Iya. Dan bahkan Kari. wow, dia Valen. ngelumat sosok dari seorang Hylos. Dan kalau posisi saat ini, one last pick. Ini masih kita lihat apakah KYE dengan roamer dari Hylosnya atau bahkan ditukar. Kalau gue sih switch. Mendingan dia ke, Kalau gue switch. biarkan dia di XP gitu. Betul. Cari lock target lagi. Butuh sisi tambahan sih harusnya ya. Untuk bisa dikombinasikan bersama dengan Daya Jushin juga. Tapi flexibility dari Hylos juga akan kita lihat untuk last pick EVOS. Butuh lagi sesuatu untuk bisa pegang ke Fanny. Yes. Meskipun yang udah ada Moskov. Yes, Moskov is okay. Tapi butuh tambahan lagi ya. Butuh tambahan lagi. Oke. Dan kali ini one last pick. Apakah dia akan menggunakan Franco. Franco dan itu dia. Single target lock. Diputer langsung. Ul. Yes. Hylosnya untuk menjadi badan. Natsko sedangkan untuk dari sisi dari KYE dengan Iron Hook-nya. Oke, dan wow, Franco kembali di tangan KYE om. Udah lama kayaknya kita nggak lihat itu. Ya, cara setupnya oke banget sih. Kalau ada Franco ya pasti akan bisa menakuti untuk Fanny level ketika dia level 4 Franco-nya. Ya. Gak bakal berani buat dekat dulu. Kecuali Oke. ada info ya kalau belakang sudah dipakai. Berarti tugas Popheus dan juga Chow untuk bisa memberikan cancellation ya. Yep. Tapi biasanya kita udah ngeliat Franco udah winter nih di pagi-pagi. First item ya. Iya, first item loh. Oke, kita akan menyaksikan penutup minggu kali ini. Apakah Geek Fam akan merangkak lebih tinggi atau bahkan EVOS yang akan mencoba menurunkan Geek Fam? So, EPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Berada di penghujung hari untuk minggu yang ke-6. Ini juga akan merubah pastinya nasib dari klasemen sementara ya untuk tim-tim yang lainnya juga. Sekarang, Key dengan adanya Franco. Kita akan lihat nanti dari hit rate hook-nya nih om. Ya, tapi kalau hit red hook biasanya kan nyoba-nyoba juga ya. Ya, Kalau ada musuh atau enggak nih dalam bushnya. Aku lebih penasaran untuk Kenshinski dengan Kari yang kita tahu Kari di MPL ID masih kurang bagus lah untuk win rate-nya. Ya karena salah satu hero late game juga kan, Yep. berat di laningnya. Tapi one by one situation dengan Brans mampukah dia mendapatkan kesempatan untuk memenangkan laning tersebut? Tapi informasi yang didapatkan adalah saat ini Swallow hanya menyisiri jungle dari tim Geek saja om. wah ini Oke. sama banget ya untuk buat lane-nya om emblemnya. Ya sama basic common ya kan. Swift juga punya, Master Assassin, Quantum. Sama dan bahkan 3 basic common loh ini pakai untuk EVOS. 3 basic aman. 3 basic aman. Benar untuk cuci nih. Oh, Waciman yang mantap! Aboy! Berhasil terkena first blood kali ini KYE. Lihat, dengan mancing mania berhasil membuat para pasukan dari tim Geek Fam mereka kehilangan sosok dari mid laner mereka dengan flicker juga dapat make it. Mencoba untuk menggocek, di mana Swallow berada, Walasin tadi itu dia, make it!
membuktikan permainan dari Fanny-nya menukar dengan sesama mid laner. Ya, dan apakah untuk Bob? Oh, bakal coba dimasukkan kembali dengan flicker di depan sana. Kombinasi antara Albert dan juga Brass ternyata udah jadi satu komunikasi yang luar biasa. Yes. Dan apakah untuk menahan flicker bagi Swallow sakitnya. adalah hal yang baik? Oh, langsung menggunakan flicker mundur ke arah belakang. Nampaknya Brass agak sedikit panik kecil. Panik kecil, ada gertakan ya sama-sama untuk membuang resource flickernya juga. Tapi Om, tadi Swallow nahan banget untuk flickernya, untuk nuker nyawa akhirnya. Iya, mungkin itu deh ya, kayak dari EVOS mau untuk Oh, setup. Maximania mantap lagi menuju ke arah sosok seorang Cobb di depan sana. Tapi Albert nampaknya bakal coba dipaksa satu point kill kembali Cobb mempertahankan dirinya. Tapi para pasukan dari tim EVOS tidak akan tinggal diam. Natsuko terlalu kuat di sana membantu dengan revitalize. Itu sebuah keuntungan sekali untuk Albert loh. Ya Yes. di Oh, Bekis, ingat ini turtle pertama. Dia nggak harus buru-buru untuk dapetin turtle tersebut. Dalam data statistik PMKB, panik kehilangan turtle pertama. It's okay, no problem. ya, tapi Oke ya. tapi ini bisa jadi mau dikontes dengan Make It karena dia sudah dapetin purple buff-nya duluan. Oke, itu dia. Melawan idolanya, tidak membuat dia takut. Maju lebih dalamnya, bahkan tidak masalah Kakul untuk mendapatkan satu buat turtle. Duel strike menuju ke seorang Key. Dibalaskan kembali dengan adanya Cold, langsung Sony, tapi satu point kill kembali dapatkan. Dan Albert, double kill from Make It. Permainan yang sangat luar biasa dengan Fanny permainannya benar-benar menggigit di depan sosok seorang Albert. Yes, an agresif 3 point kill yang berhasil untuk ditabung oleh Makeits itu sendiri. 500 gold lead yang sekarang dipegang juga Makeits. Wah, Ya. balik lagi ini mekanik-mekanik muda Om. Ya ini tabungan awal yang bagus ya untuk Make It, terutama untuk Giggs secara keseluruhan juga. Karena meskipun mereka tertinggal tadi untuk turtle-nya, permainan dari Make It yang tidak gentar sama sekali. Oke. In EVOS, Albert Witras seperti biasa saya. 4-2 nih agak 4-2. berbeda ya. Oke, dan terlihat ya bagaimana kali ini untuk Makeits yang masih well farm juga. Tarik sis. Kembali dengan adanya Baloyski yang ditarik. Tapi kayaknya dia tahu ya karena Baloy ya. Dan yang gue takutkan satu sih Ul. Apa tuh? Kayaknya nahan bener-bener gigitannya untuk Fanny doang. Ya beladihannya ya. Berarti Iya. banyak source yang bisa masuk juga ya buat ke yang lain ya. Betul. Kalau gak lewat nih nanti Make It-nya. Karena so far Make It juga dengan penerbangan dia ini sangat mulus sekali loh. Dia mau landing kemana, dia dapetin point kill kemana juga, ini selalu berhasil. Dan yang bahaya adalah farmingnya aman. Tanpa Yes. buff dia masih bisa secure terus Om. Yap, dan gangguan lihat nih, Kenzinski di bagian top juga bisa nge-freeze. Iya, bahkan ini ngebuat dari berasnya agak sedikit terdelay Yep. untuk waktu farmingnya juga. Sementara sekarang dari segi kontrolnya lagi dipegang sama Gikan Oh, tiba-tiba. bahkan surprise happy birthday. Tapi sayang sekali Swallow tidak ter-take down. Rumput yang mungkin baru mau disenter oleh seorang Swallow bahkan mengagetkan untuk dirinya sendiri. Ul. Kaget ya, ada kejutan di situ ya. Dari Baloyski ancang-ancang. Oke, Baloyski kali ini gagal untuk mendapatkan seorang Swallow. Bahkan tim fight di depan sana berhasil mendapatkan seorang Albert. Poin tidak terlalu mahal. Megis mencari ke belakang dan cutthroat-nya. On point. Masih coba untuk bisa menghindari damage yang diberikan oleh seorang Megis. Tampaknya perasaan untuk ke belakang bersama dengan kawanan dari tim EVOS lainnya. Lihat. Kondisi saat ini 4 poin kill di early game Yep. untuk sosok seorang Fanny. Wah ini mahal banget sih. Iya, dan tembok ini memakan korban lagi. Kejedot. Lagi-lagi ya ada. Lagi Ya. ada 3 match ini ada semua. Ada korban perwakilan, kejedot. ada perwakilan satu pokoknya. Benar, tapi mau nggak dikontes gak sih nih sama Albert? Ada banget retribution from Albert. Sampai yang lihat dan banget itu dia yang kita takutkan. Bloody Hand yang on point menuju ke sosok seorang Bekes. Shutdown pun terjadi. Albert tidak akan tinggal diam. Seorang Kenzinski. Tapi para pasukan dari tim EVOS mereka berhasil maju dengan ada Conspirator dan juga Revitalize. Terpaksa oleh seorang Aboy. Dan bahkan karinya tidak ada jalan untuk pulang lagi. Bukan. Satu persatu diporak-porandakan dan Winter Crown from Kayeye. Ya, Kali tuh. ini tapi Swallow masih mau lebih. What the play from Natsuko. A body block yang sangat tepat membuat para pasukan dari tim Kickball terperangkap. Bahkan solo kill. Solo kill. Solo Kena. kill. Oh, kena. Oh, almost is the arena. Oh, itu sebenarnya kena ya, tapi masih ada sedikit lagi HP yang tersisa di tubuh dari Makeits. Tapi dengan momentum tersebut, Albert dapetin steal turtle-nya. Dipaksa team fight, Bloody Hand yang ditahan. Akhirnya 4.000 hampir gold yang diunggulkan Yap. oleh EVOS seketika Om. Ya itu bukan tempat team fight yang bagus ya untuk Gi karena item dari Kari juga yang belum ada. Jadi kita belum melihat adanya impact besar dari Kari. Sedangkan dengan tumbangnya Makeits ada bounty dengan 4 poin kill awal. Lumayan banget untuk dipecahin. Mahal om, mahal Yap, banget itu. dan pada akhirnya lihat bagaimana EVOS langsung unggul secara ekonomi, secara penuh.
Dan Oke. Brans yang tidak terganggu, sempat di freeze memang, cuman sudah mulai bisa menjalankan lane jauh. Dan sedangkan Gops ini agak berbanding terbalik dan lihat bakal coba dipas dari depan sana. Bloody Hunt gagal dilakukan tapi Gops akan to maut. Langsung hilang begitu saja Aboy tanpa ada pengawalan. Tapi Baloyski ternyata menjadi target utama para pasukan dari tim EVOS. The double kill. EVOS mulai menunjukkan taringnya yang tajam dan menggigit para pasukan dari tim Geek Farm. Iya, dan ini akan menjadi kembali keuntungan berlipat ganda untuk EVOS ya. Akan bertambah terus-menerus juga dan sinkronisasi untuk in and out-nya untuk EVOS bagus banget dari tadi. Ya, ini mereka sudah sangat jadi sebenarnya dengan Geek yang tertinggal item sekarang. Ini Dan, jujur kaget sih Om. Gue Ya. ngeliat Brans itu kayak ngerasa udah nge-blend in banget sama timnya Om. ya bener kayak lama banget ya main bareng ya. Pengalaman sih memang yang bicara juga ya. Jadi waktu adaptasinya nggak perlu yang lama-lama banget juga. Dan sebenarnya juga bukan teman-teman yang baru untuk Brans itu sendiri. Tapi ya tiba-tiba dengan adanya keuntungan tersebut, oh tarik sis. Oh bahkan macam-macam mantap. Kaczynski yang terperangkap tanpa adanya Purify. Dia udah nggak bisa berbuat banyak. Dan bahkan di Turtle yang ketiga bakal coba diselamatkan one by one situation dan Cutthroat. Brans dengan tidak adanya Wind of Nature belum mampu untuk bisa menghentikan pergerakan dari seorang Makids. Tapi Makids ini tetap membuat gue terpukau dengan gameplay pada nyawa. Ya. Masalahnya cuma Makids yang menciptakan point kill di awal. Tugasnya sudah lancar, tinggal yang lainnya follow up. Oke, Lagi follow up Makids. karena Natko. Oh! Freestyle kabel from Makids. Berhasil mendapatkan kabel. Dan 1 poin kill yang sangat mahal atas seorang Natko. Bentar-bentar ini sekali keluar 2 kabel ke kiri tadi. 2 kabel ke kanan. kanan. Balik Ke atas lagi ke 1. belakang. Wow. Wow. Apakah Favian memiliki lawan yang sepadan? Bisa ya. Tapi kita akan lihat gimana struggle-nya juga rekan-rekan yang lain ya untuk bisa. Aduh, ketarik. Macam ada lagi. mantap. Dan langsung lagi dengan adanya Bloody Hunt. Dimakan kembali satu persatu. Informasi yang sangat mahal. Membuat para pasukan dari tim EVOS tetap bisa memimpin dengan adanya 5.600 gold. Iya, ini semua kesempatan dari Iron Hook yang memang banyak ya. Yang berhasil didapatkan juga untuk Key tadi. Dari early game bahkan ketika Aboy kena push blood. Wow. Dan upaya yang bisa dilakukan adalah ya split push dulu. Mainin lane jauhnya. Sementara Purple Buff udah mulai disatroni oleh player-player EVOS. Nah ini Mereka nggak peduli, mereka ingin menyelamatkan Buff and Makids dan seorang Makids. Agar Makids akan kuat nantinya untuk teamfight 5. Dan bahkan betul saja, Geek Farm mereka nggak membiarin Makids dicuri kembali Purple Buff. Dijagain ya. Sekarang pasukan pengamanan Purple Buff. Ya semua dijagain dan Trinity attack speed yang hampir selesai juga untuk Brans-nya. Menuju ke arah Demon Hunter Sword atau bahkan mau skip dulu, mau ke Wind of Nature mungkin bisa lebih safe. ya Wind of Nature is okay. Tapi sementara ya dengan adanya fleeting time juga nih di tangan dari Key. Ini sudah nggak aman sebenarnya buat Geek. Ya ada Winter lagi kan, Ya, bisa gagal di On cancel. bawah situation again, berhasil di depan sana. Berasal dihindari, tidak ada Cutthroat. Tapi lihat Swallow, menutup jalan di Makids. Where are you going Makids? Can you survive? Dan bahkan satu hit terakhir Wow. dijemput oleh seorang Makids. Baloyski. Wow. Dan Makids still survive in the top lane. 2 teamfight yang berbeda, langsung pecah kali ini. Untuk menyelamatkan Makids. Oh, Oh my God! Tombak lintas Sumatera from Ina Jabran berhasil mendapatkan poin kill yang sangat mahal di arah top lane. No power of retribution untuk tim Geek Farm. Ini saja top EVOS bisa mendapatkan Lord dengan gratis. Spear of Destruction dari Brans yang wow. Karena tahu udah nggak ada energi lagi juga untuk Makids ya. Makanya tadi dia langsung pindah posisi, beda kasus pas di bawah tadi Om. Yap, masih bisa dihindari mungkin ya kalau ada energi. Ya. Tapi nice tadi untuk Spirit of Destruction yang hit. Yang memang di saat-saat yang penting juga, genting untuk EVOS ya bisa mendapatkan atau menumbangkan Makids. Jadi untuk tumbangnya Makids yang kedua. Dan bukan hanya tumbang ya, karena objektif dari Lord juga sekarang dipegang oleh EVOS. Mid, Lordnya akan berjalan, 3 lane push kah? Karena terlalu unggul jauh sekarang untuk EVOS-nya. Jawaban untuk Geek, mereka sudah menciptakan bagaimana Makids di early game-nya ini sudah sempat untuk bisa pegang permainan. Yap. Tinggal sekarang marksman-nya nih. Kalau aku ngeliatnya bahkan dari Kari Kaczynski sendiri untuk bisa mendekat. Sangat sulit. Dan Sulit dia ya. bakal cukup ragu kalau ada Iron Hook yang kena ke teman. Apalagi juga nggak ada yang purify kan. Gak ada. Oke Flicker. tadi Kenziski juga nggak selamat pas wah. Yang di turret Turtle, sorry. Iya yang tadi di bus kiri ya. Tapi untuk sekarang Lord akan coba masuk terlebih dahulu ke dalam base turret daerah tengah defensif yang coba untuk dibangun pula. Sementara nggak ada celah sama sekali. Oh, Makids. Oh, bakal coba untuk digocek begitu saja.
pergerakan dari Mekic. Dan sekarang Mekic berarti bisa mendefense dengan adanya teknik ancaman karet dari para pasukan dari Semi Force. Mereka fokus ke BS turret, gak peduli apapun yang terjadi. Memasakkan 1 poin kill terhadap seorang Natgo, tapi nampaknya nggak baik kalau mereka keluar dari kandang. Mekic harus benar-benar bisa mainin teori karetnya sih. Kalau dia bisa main teori karetnya akan menjadi hal yang mahal. Dan itu dia Paleski masuk lebih jauh lagi. Berhasil di-take dan mundur ke arah belakang. Coach nggak bisa menyelamatkan jiwa dan raga dan belakang Mekic. Hilang fokus menuju ke arah base turret adalah sebuah jawaban, untungnya nggak ada minion. Iya, dan Gfam mereka cukup tidak bersabar untuk nunggu ya. Mereka coba untuk engage tapi justru kehilangan 2 pemain sekarang. Oh no, ini bencana. Ingat ini Moskow bisa menyelesaikan turret dengan sangat cepat. Loh, ada keluar Speedway 2. Best turret masuk dan para pasukan dari Semi Force. Mereka menghentikan Megis dan Dede bencana. EVOS dengan line up terbarunya. Gina Jabran berhasil mendapatkan game yang pertama. Wow, Brans debut yang gemilang, Spear of Destruction on point dan bahkan sinergi yang luar biasa untuk Iron Hook, Bloody Hand yang sabar sekali untuk ditahan. Ya, semuanya berjalan ya. Selaras satu sama lain untuk EVOS tadi. Dan Key menjadi poros utama terutama dari early game. Iron Hook yang on point, Bloodhound yang ditahan juga bisa menghentikan laju dari Mekic yang sudah bermain sangat apik di game yang pertama. Yap, tapi sisanya ini susah banget juga dan tadi upaya untuk defense-nya jadi agak lumayan susah di saat kehilangan 2 pemain kan. Tadi yang pas Baloy sama Gobsnya masuk ke dalam area sempit dan dikuasai ini nih. Ya, terlalu rapat juga ya. Kayak bisa diangkat dengan Chusin di tengah sana. Dan masih belakang lebih besar pastinya untuk EVOS dan Bloodhound yang ditahan tadi menghentikan Mekic akhirnya. Gila, gigit terus Mekicnya. Gak usah peduliin, masih ada flipping time. Dan itu dia. Dengan pengawalan yang sangat luar biasa membawakan para pasukan dari tim EVOS ternyata mendapatkan kemenangan. Ada Kak Caitlyn, halo. Udah dari match kedua gak sih? Iya, Iya ya? aku baru sadar tapi Oh iya. di sini baru kena zoom. Oh Mawa dari tadi yang udah ngeliatin Kak Caitlyn terus. Oh iya. Emang Oke iya? baiklah, Oh, iya. tapi ternyata melepaskan Fanny dari Mekic bukan sebuah ancaman untuk mereka Yes, ya. Dari iya. EVOS juga kayak kita lihat mekaniknya luar biasa. Mekaniknya bagus banget. Tapi ya mereka counter dengan hal yang banyak kan. Dari Moskow, Franco. Benar. Yes, benar. Tapi Mekic tadi udah bagus